Halo Sobat Grafis, masih dengan saya Fauzan Pratama di kelas Motion Graphic. Oke, kita lanjutkan materi. Kali ini kita akan membahas tentang basic keyframe. Nah, kita buka dulu new composition, kita buat di sini latihan ya, misalnya animasi ringan misalnya. Kemudian width dan height-nya biarkan seperti ini ya, frame rate 30, duration-nya mungkin kita buat 5 detik saja. Oke, kemudian background-nya kita buat jadi putih. Oke, kita oke aja. Nah, di sini sudah tertera ya lembar kerja kita. Apabila teman-teman sudah membuat lembar kerja seperti ini, tapi ingin merubah background, kita bisa ke komposisi ini, kita klik kanan, composition setting. Nah, ini kita masih bisa edit ya backgroundnya. Nah, misalnya mau warna merah, nah itu berubah ya secara real time atau gelap, agak abu-abu gini. Oke, kita oke aja. Kita oke. Kemudian kita buat di sini rectangle tool ya. Saya buat di sini, kemudian ini struknya bisa diatur ya ketebalan dan ketipisannya. Tapi ini saya mau hilangkan saja, none. Kita oke. Warnanya juga bisa kita ubah ya di fill. Ini misalnya kita mau warna Tosca misalnya atau hijau yang agak kalem ya. Kita oke aja. Kemudian kita kembali ke selection tool atau tekan V. Kemudian, nah di sini kita akan menganimasikan kotak ini ya teman-teman. Di sini sudah muncul satu layer untuk kotak ini. Kita bisa merename-nya dengan tekan Enter ya. Nah, kita beri nama saja kotak. Nah, kemudian kita arahkan anchor point di tengah. Kita klik anchor point mover. Nah, anchor point-nya akan berpindah. Kemudian kita perhatikan di sini ada transform, ada anchor point, ada position, scale dan seterusnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kuncinya ya teman-teman harus tahu bahwasanya frame ya ini adalah durasi videonya. Jadi ketika kita mau menganimasikan kita tentukan dulu ya di frame ini kita ingin objeknya di sebelah mana seperti itu. Kemudian juga misalnya kita mulai dari posisi, saya mau misalnya di posisi 0 ya atau di frame 0 posisinya di sini, maka kita kunci dengan menekan stopwatch ini. Nah, maka ketika kita menekan stopwatch, otomatis akan keluar titik keyframe ini. Fungsinya untuk mengunci posisinya dia di sini. Ketika kita pindah ya posisinya, maka misalnya di sini, maka mengunci posisi yang di sini, bukan di sini lagi seperti itu. Kita Ctrl Z aja. Nah, kemudian saya ingin di frame ke-10 ya, saya ingin dia bergeser teman-teman. Nah, di sini kita geser ya, yang ingat yang ini sumbu X, ini sumbu Y kayak gitu. Nah, ini kita bisa juga geser aja sambil tahan shift ya. Kalau shiftnya dilepas akan lepas, kalau ditahan dia akan lurus seperti ini. Nah, jadi perintahnya adalah ketika di frame 0 dia di posisi sini, ketika di frame 10 dia sudah berada di posisi sini. Kita coba kecilkan work area. Kita coba play dengan tekan spasi. Nah, animasinya sudah berjalan. Dengan apa? Kita mengunci ya posisi di frame 0 dia di posisi ini, kemudian di frame ke-10 dia mengunci posisi di sebelah sini. Kemudian kita coba tambahkan yang lainnya ya, skill di sini misalnya kita kunci di 100%, kemudian saya ingin di frame ke-10 dia membesar. Di frame ke-10 dia membesar menjadi 165 misalnya, saya lepas. Nah, jadi dia akan menambah perintah lagi. Yang tadinya cuma posisi dari frame 0 ke 10 ya, sekarang bertambah ada skala. Jadi ketika di sini skalanya 100%, ketika di frame ke 10 menjadi 165. Nah, kemudian kita bisa juga menambah rotasi teman-teman. Saya mau di frame ke 0 ya. Di frame 0 ini rotationnya saya kunci di 0 derajat. Kemudian di frame 10 saya ingin dia berputar. Nah, seperti ini. Misalnya sampai 180 derajat. Kita ketik saja 180, kita enter. Nah, jadi perintah animasinya bertambah lagi ya. Yang tadinya cuma posisi dan skala, sekarang bertambah posisi, skala dan rotation. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kita coba play dengan spasi. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita tambahkan opacity juga. Ini juga bisa. Kita klik di sini. Jadi saya mau di frame 0 ya, opacity-nya 0%, jadi dia hilang dulu. Kemudian di frame 10 ini dia menjadi 100%. Nah, kita coba play ya dari sini ya, kita tekan spasi. Nah, dia akan berjalan atau bergerak sesuai animasi yang kita perintahkan di sini. Kita stop.
Jadi dari sini ya, opacity-nya 0, ke sini opacity-nya 100 kayak gitu. Kita bisa tambahkan juga teman-teman, kalau misalnya ini terlalu cepat, kita bisa geser keyframe-nya, misalnya di 1 detik. Nah, saya tambahkan. Jadi dia akan lebih lambat. Kita kecilkan work area-nya dulu. Kita coba play. Nah, ini lebih apa? Lambat karena durasinya bertambah. Atau kalau mau lebih lambat lagi, kita tambah menjadi di 2 detik misalnya ya. Kita tambah di 2 detik di sini. Nah, kita coba lihat. Kita play. Nah, sangat-sangat lambat. Oke, jadi teorinya semakin lama durasinya maka akan semakin lambat. Kalau mau lebih cepat di sini di frame 5. Untuk melihat frame bisa di sini ya teman-teman. Ketika kita geser ya, yang berubah secara real time itu di sini dan juga di sini. Nah, kita bisa lihat itu. Jadi frame 10 misalnya, ini dia bisa sangat cepat. Nah, kita coba kecilkan dulu work area-nya dan kita play. Nah, dia akan sangat cepat. Nah, atau saya mau membuat dia bolak-balik nih. Nah, saya mau membuat dia bolak-balik dari berjalan ke kanan kemudian balik ke kiri. Jadi di frame 10 kemudian di frame 20 saya mengembalikan posisinya ya ke kiri. Nah, saya geser ini sumbu X-nya. Atau teman-teman bisa juga dengan kita Ctrl Z dulu aja. Mengcopy keyframe ini kita klik kemudian kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, nanti Ctrl V-nya akan otomatis mengikuti dengan ini time indikator yang biru. Oke. Kita lihat apakah dia akan kembali. Nah, seperti itu. Kita bisa tambahkan juga rotasi ya, mungkin Ctrl C, Ctrl V. Jadi dia juga akan kembali. Nah, seperti itu. Kita coba play. Nah, ya, jadi teman-teman untuk animasi ini sebenarnya mudah ya. Kita kuncinya hanya di permainan frame ini saja seperti itu. Nanti teman-teman bisa mengkreasikan ya untuk kebutuhan animasi seperti apa nanti dikreasikan di sini. Baik, mungkin itu dulu untuk materi kali ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.